walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fil dzulumat. Mereka yang berdusta atau seorang pembohong yang besar terhadap ayat-ayat Allah adalah summun, mereka yang tuli, mereka yang peka terhadap perintah-perintah Allah, sengaja memekakkan diri tidak menghiraukan perintah-perintah Allah, wa bukmun, dan mereka seorang yang bisu terhadap untuk menyuarakan kebenaran, bisu terhadap untuk mengajak kepada kebaikan, sehingga mereka tidak peduli terhadap lingkungan. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya istidraj tidak hanya melanda para hartawan, tidak juga hanya melanda para penguasa, tetapi istidraj dapat melanda kepada kita semua sebagai rakyat biasa. Ketika seorang penguasa mereka dilanda istidraj, mereka akan berat, mereka akan bisu menyuarakan kebenaran, dan mereka akan menjadi peka. Para penguasa akan peka mendengar cerita-cerita rakyatnya, sehingga mereka terlelap dengan kekuasaan-kekuasaannya yang hanya mementingkan untuk kehidupan pribadi mereka. Demikian kepada hartawan, mereka tidak akan peduli terhadap fakir miskin, tidak peduli kepada kaum duafa, tidak peduli terhadap tetangga-tetangganya, handai tolan yang kelaparan, sementara mereka sibuk menumpuk harta mereka. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Ketika kita kaji, kita ulang sebagaimana di dalam Al-Quran, orang yang terhanyut, terlarut dengan kekuasaan-kekuasaannya, seperti kisah daripada Fir'aun yang hanyut dalam kekuasaannya, yang zalim dalam kekuasaannya, sehingga ia mati ditelan lautan berikut dengan bala tentaranya akibat kezaliman yang lakukan. Bahkan yang terparah, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Begitupun dengan hartawan. Para hartawan, orang-orang yang bakhil, yang pelit, tidak peduli terhadap sesamanya, sebagaimana istidraj yang pernah diberikan oleh Allah, yang pernah melanda kepada si Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun bukanlah seorang yang kaya raya, melainkan seorang fakir miskin yang sangat susah hidupnya, sehingga diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam bagaimana cara berbisnis atau berniaga tentang emas, sehingga Qarun berhasil dalam waktu yang singkat. Qarun menjadi orang yang kaya raya. Semakin dia kaya raya, semakin dia menumpuk hartanya, maka dia semakin bakhil, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak peduli kepada fakir miskin, enggan untuk membayar zakat, enggan untuk berinfak, dan enggan untuk bersedekah, hingga pada akhirnya Qarun mati ditelan bumi dengan harta-harta yang dia tumpukan.